Allah tidak pernah berfirman dengan menggunakan istilah Kristen. Mengapa? Coba kita amati. Istilah Kristen ternyata baru muncul antara tahun 40 sampai 50 Masehi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Peristiwa ini terjadi yaitu setelah Nabi Isa mengalami bahaya dan diselamatkan oleh Allah. Murid Nabi Isa itu terpecah dua. Sebagian tetap menjadi pengikut Nabi Isa, mereka lah yang disebut dengan istilah kaum Hawariyun, mereka lah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Dan kemudian sebagian yang lagi, mereka terbujuk oleh Paulus, mereka ingkar dari ajaran Nabi Isa. Oleh Paulus mereka diajak menyeberang ke sebuah kota yang namanya Antiokhia. Ibu dan Bapak, kalau kita cari Antiokhia saat ini di peta nggak ketemu, karena Antiokhia kota itu sudah punah. Kota tersebut letaknya adalah di Syria, maka dibawa menyeberang ke Syria. Di sanalah di Antiokhia itu mereka tinggal bersama dengan Paulus selama 1 tahun lamanya. Untuk apa dengan Paulus tinggal 1 tahun? Mereka kemudian dilatih oleh Paulus, dibina oleh Paulus, dan setelah itu mereka mendeklarasikan sebuah lembaga yang kemudian diagamakan, yang namanya adalah Kristen. Maka ternyata ajaran Kristen justru menentang hukum Taurat. Nabi Isa menggenapi Taurat, tapi Kristen justru menentang Taurat. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dalam kitab Roma pasal 7 ayat 4 dikatakan, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kitab Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan, kamu telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sehingga orang Kristen saat ini makan babi contohnya. Kenapa? Karena Paulus lah yang menyatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Seluruh umat Kristiani di dunia ini tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka pun tidak disunat, mereka tidak khitan. Kenapa? Karena yang membatalkan Taurat adalah Paulus. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Umat Kristiani bukan mengikut Nabi Isa, tapi mereka adalah pengikut Paulus. Maka mereka tidak dikatakan sebagai Yesusisme, tapi mereka disebut sebagai Paulinisme. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, seringkali karena baurnya istilah atau karena dianggap sama antara Nasrani dengan Kristen, juga dianggap sama dengan ahli kitab. Ada orang yang menyatakan Nasrani adalah ahli kitab, Kristen adalah Nasrani. Pembauran seperti ini tidak membedakan mana Nasrani, mana Kristen, membawa dampak yang panjang, termasuk di dalam menghayati firman Allah surat Al-Maidah ayat 5, di mana dinyatakan dan halal menikah dengan wanita ahli kitab. Kalau ahli kitab itu dikatakan Nasrani dan ahli kitab juga dikatakan Kristen, akibatnya laki-laki muslim pemahaman dalam ayat ini boleh menikah dengan wanita Kristen. Tapi bagaimana dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 3? Dikatakan, firman Allah menyatakan perempuan yang musyrik dan laki-laki yang musyrik diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, siapa yang disebut orang musyrik? Perbuatan syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah. Orang musyrik adalah antara lain orang yang menyatakan Allah itu satu, tapi pribadinya tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Maka jelasnya bagaimana? Jelasnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Maka itulah pentingnya kita untuk membedakan mana yang disebut Nasrani, mana yang disebut Kristen.
Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita tidak paham benar siapa yang Nasrani, siapa yang Kristen, maka semuanya akan dibuat sama dan berakibat panjang. Antara lain terhadap hadis Rasulullah SAW yang menyatakan persahabatan yang terdekat yaitu antara Rasulullah dengan kaum Nasrani, tapi sekali lagi bukan dengan kaum Kristen. Ibu dan Bapak, samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Agama yang hak di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Dan berbahagialah kita umat Islam, umat yang menjadi pilihan Allah. Berbahagialah kita yang telah diberi nikmat yang paling mulia, nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak ada duanya. Alhamdulillah, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan semakin memperbanyak amal dan ibadah kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, ini yang dapat saya berikan saat ini. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.